Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang cara mencari nilai dari suatu bilangan bentuk akar dan menyederhanakan bilangan bentuk akar. Sebelum kakak membahasnya, terlebih dahulu kakak membahas dulu tentang pengertian bilangan bentuk akar. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Ini jika A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Contohnya seperti ini. 2 di pangkat 3 sama dengan 8. 2 di pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. 2 di pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini sesuai dengan pengertian dari akar bilangan atau pengertian dari bilangan bentuk akar. A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Contoh berikutnya lagi. 3 di pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Pada video kakak sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya hanya ditulis akar seperti ini artinya pangkatnya di sini akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Jadi akar itu dia berkaitan dengan bilangan berpangkat. Cara menyederhanakan bilangan yang berbentuk akar. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil akar-akar bilangan berikut ini. Yang pertama, ini adalah akar dari akar pangkat 2 dari 784. Nah, kalau seperti ini, kalau akarnya pangkat 2, di sini kalau di sini tidak ditulis nilai akarnya, maka di sini akarnya ini pangkat 2. Yang pertama yang dilihat itu adalah angka ratusan. Angka ratusannya di sini adalah 700. Maka hasilnya sebentar itu adalah dari angka 20 sampai dengan 30. Berkisar di angka 20 sampai dengan 30. Jadi hasil dari akar pangkat 2 dari 784 itu ada di antara 20 sampai dengan 30. Kenapa ada di antara 20 sampai dengan 30? Karena 20 pangkat 2 itu sudah 400. Lalu 30 di pangkat 2 itu sudah 900. Kita mencari angka dari 20 sampai dengan 30. Jadi yang pertama tadi lihat angka ratusan. Angka ratusannya itu adalah 7. Jadi 700. Maka itu berkisar di antara 20 sampai dengan 30. Karena 20 ini 400, 30 ini 900. 700 ini ada di antara 400 sampai dengan 900. Lalu berikutnya kita melihat angka satuan. Di sini angka satuannya adalah 4. Angka satuannya di sini 4. Nah, tadi kita memilih angka di antara 20 sampai dengan 30. Karena di sini satuannya 4, maka kita mencari angka jika di pangkat 2 akan menghasilkan satuan 4. Misalnya, ini 1 pangkat 2 itu adalah 1, 2 pangkat 2 ini 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 ini 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 ini adalah 81, 10 pangkat 2 100. Nah, tadi kita melihat angka satuannya. Di sini angka satuannya 4. Sekarang kita tinggal melihat di sini mana yang satuannya 4. Yang satuannya 4 itu adalah 2, yang ini, dengan 8. Hasil pangkat 2 yang
satuannya 4, yaitu 2 dan 8. Maka kita tinggal memilih angka di antara 20 dengan 30 itu adalah 22 dan 28. Jadi kita tinggal mencobanya. Mencobanya dengan cara ini, 22 kali 22 itu berapa? Lalu 28 kali 28 itu berapa? Nah, sekarang kita coba. Ini 22 kali 22 ini. Ini sudah 4, 4, 4, 4. Jadinya 484. Nah, salah. Di sini hasilnya adalah 784. Jadi ini salah. Lalu kita coba 28 kali 28. 8 kali 8 ini 64. 8 kali 2 16. Ini tambah 6 ini adalah 22. 2 kali 8 16. 2 kali 2 4 tambah 1. Ya, 5. Ini 4 8 7. 784. Pas 784. Jadi 784 itu sama dengan 28 kali 28 atau 28 pangkat 2. Jadi yang ini sama dengan akar pangkat 2 dari 28 pangkat 2. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah menjelaskan hubungan antara bilangan yang berpangkat pecahan dengan bilangan berbentuk akar. Jadi kalau di sini akar pangkat 2 dari 28 pangkat 2 itu sama dengan kalau bentuk pecahannya adalah 28 pangkat 2 per 2. Karena di sini 2, di luar ini 2. Jadi ini sama dengan 28 pangkat 2 per 2 atau 2 bagi 2 ini berapa? Iya, 1. Maka ini sama dengan 28 pangkat 1. Iya, 28. Jadi hasil dari 784 itu sama dengan 28. Akar pangkat 2 dari 784 sama dengan 28. Soal berikutnya, negatif akar pangkat 2 dari 1156 A di pangkat 2. Karena di sini angkanya ribuan, maka kita lihat angka ribuannya itu apa? Tadi kita lihat angka ratusan, karena ini angkanya ratusan, 784. Tapi kalau yang ini angkanya ribuan. Jadi kita lihat angka ribuannya itu adalah, iya, 1000. 1156. Jadi angka ribuannya adalah 1000. Maka nilai dari akar pangkat 2 1156 itu ada di antara 30 sampai dengan 40. Jadi dia ada di antara ini. Ada di antara 30 sampai dengan 40. Kenapa ada di antara 30 sampai dengan 40? Karena 30 pangkat 2 itu adalah 900. Lalu 40 pangkat 2 itu adalah 1600. Di sini nilai yang kita mau cari adalah akar pangkat 2 dari 1156. 1156 itu ada di antara angka 900 sampai dengan 1600. Maka dia ada, hasilnya itu ada di antara 30 sampai dengan 40. Lalu berikutnya kita melihat angka satuan. Di sini angka satuannya adalah 6. Setelah kita melihat angka satuan, kita kembali lagi ke sini. Mana yang menghasilkan satuan 6? Yang menghasilkan satuan 6 itu adalah 4, pangkat 2 ini 16, satuannya 6, dengan 6 pangkat 2. Dimana satuannya juga di sini adalah 6. Karena angkanya berada di antara 30 sampai dengan 40, maka yang akan kita coba itu adalah angka 34, dimana 34 ini satuannya adalah 6 dengan 36, dimana satuan dari 6 ini juga adalah 6. Yang ini yang kita coba, 34 dengan 36. Lalu kita akan coba kalikan 1156. Nah, kita tidak usah cari sudah 36 ke 36-nya karena sudah ada jawabannya. Sama. Kecuali kalau misalnya di 34 ke 34 tadi tidak pas 1156, maka kita coba cari 36 ke 36. Maka jawabannya adalah negatif akar pangkat 2 dari 1156A pangkat 2 itu sama dengan negatif akar
pangkat 2 dari 34. Pangkat 2, 34 pangkat 2 itu didapat dari 1156. Lalu kali dengan A di pangkat 2. Ini sama dengan negatif. Ini adalah perkalian bentuk akar. Jadi kakak bisa memisahkan ini 34 pangkat 2 dengan A pangkat 2. Ini adalah akar dari 34 pangkat 2 dikali dengan akar dari A pangkat 2. Sama dengan negatif. Yang ini kakak rubah menjadi pangkat pecahan, yaitu 34 di pangkat 2 per 2 dikali A juga, yang ini rubah menjadi pangkat pecahan, pangkat 2 per 2. Ini sama dengan negatif kali 34 pangkat 2 per 2 itu sama dengan 34 pangkat 1, atau 34 dikalikan dengan A pangkat 2 per 2 itu adalah A pangkat 1. 2 bagi 2 itu 1, atau sama dengan A. Jadi jawabannya adalah negatif 34A. Soal berikutnya, akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 tambah 5 pangkat 3 kurang akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6. Ini sama dengan, kita kerjakan yang ininya dulu. Ini akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berapa? Ya, 10 pangkat 2 itu adalah 100 ditambah dengan 5 pangkat 3. Itu artinya 5 kali 5 kali 5. Itu berapa hasilnya? Ya, 125 dikurangi dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ini kakak bisa merubahnya menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini sifat perpangkatan. Kalau bentuknya seperti ini, sebuah bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan lagi oleh sebuah bilangan, maka pangkatnya itu diapakan? Iya, dikalikan. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, itu sama saja dengan 3 pangkat 6. Nah, yang ini 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, ini disesuaikan dengan akar di luarnya. Di sini akar ini akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis. Karena di sini akar pangkat 2, maka di sini kakak merubahnya 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Bukan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, bukan. Karena ini sebentar supaya kita bisa mencari hasil akarnya. Kalau misalnya tadi di sini adalah akar pangkat 3, maka rubah ini menjadi, rubah yang ini menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, pakai yang ini. Karena sama hasilnya, ini 3 pangkat 6 juga, yang ini juga 3 pangkat 6. Tapi kita sesuaikan dengan ya nilai dari akar tersebut. Kita lanjutkan sudah. Jadi akar, ini dari akar pangkat 2 dari 100 tambah 125, itu adalah akar pangkat 2 dari 100 tambah 125 ini. Itu berapa? Ya, 225. Kita jumlahkan dulu yang ini. Ini kurang dengan nih. Ini tadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini sama dengan, kalau kakak rubah ini menjadi pangkat pecahan, maka 3 pangkat 3 ini dipangkatkan dengan 2 per 2. 2 per 2 akarnya. Jadi ini sama dengan, ini akar pangkat 2 dari 225 dikurangi dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 per 2. 2 per 2 ini jadi apa dia? Iya, 2 per 2 ini jadi 1. 2 bagi 2. 1. Maka di sini sisa 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1. Ini, maka ini sama dengan akar pangkat 2 dari 225 kurang 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1, itu adalah pangkatnya dikalikan 3 kali 1. Maka ini adalah 3 di pangkat 3. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 225. Itu berapa? Ya, 15. 15 pangkat 2.
Ini kurang dengan 3 pangkat 3. Ini kakak rubah menjadi pangkat pecahan. Jadi 15 pangkat 2 per 2 kurang 3 pangkat 3. Ini sama dengan 15 dipangkatkan dengan 2 bagi 2, ini jadinya 1 atau 15 kurang 3 pangkat 3. Itu artinya 3 kali 3 kali 3. Itu berapa? Iya, 27. Jadi 15 kurang 27 itu berapa? Iya, negatif 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Contoh soal nomor 2. Tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Yang pertama itu adalah akar pangkat 3 dari negatif 729. Kalau contoh soal yang nomor 1 tadi itu adalah akar pangkat 2. Jadi kita bisa mencari rentangan nilainya dengan cara yang seperti kakak jelaskan tadi. Nah, sedangkan di sini ini adalah akar pangkat 3. Selain akar pangkat 2, maka kalau misalnya akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5, dan seterusnya, maka bilangan yang di dalamnya ini, yang kita mau mencari akarnya, kita buat pohon faktornya. Masih ingat pohon faktor? Iya. Di sini angkanya di sini adalah 729. Jadi kita buat pohon faktor dari 729. 729 ini. Ini 3 kali berapa? Iya, 243. Lalu, ini 243 ini. Berarti ini 3 kali berapa ini? Iya, 3 kali 81. Lalu, 3 kali berapa ini? Iya, 3 kali 27. Lalu berikutnya, 27 ini. Iya, 3 kali 9. Lalu 9 ini adalah 3 kali 3. Jadi kakak ingatkan lagi, kalau misalnya akarnya nih, akar pangkatnya ini lebih dari 2 atau selain 2, yaitu 3, 4, dan seterusnya, maka bilangan yang kita mau cari akarnya itu, caranya adalah kita buat dalam bentuk pohon faktor. Ini kita sudah buat pohon faktor dari 729. Jadi ini 729 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau sama dengan apa? Iya, 3 di pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 3 di pangkat 6. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 729 tadi itu adalah 3 pangkat 6. Setelah ini kita rubah dia menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, di video kakak sebelumnya kakak sudah menjelaskannya. Ini, yang pertama perhatikan ini, negatif ini tidak termasuk dalam pangkat 6. Pangkat 6 ini dia hanya berlaku untuk 3. Karena ini tidak ada dalam kurungnya. Dari atasnya ini tidak ada dalam kurung. Maka yang ini, cara penulisan pangkat pecahannya itu seperti ini. Negatif, dalam kurung, 3 dipangkat dengan 6 per dengan akar di luarnya itu per 3. Jadi ini sama dengan negatif, sudah? Ya, negatif 3 dipangkat dengan 6 bagi 3 itu berapa? Iya, 2. Tahu sama dengan negatif 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 itu berapa? Iya, 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Soal berikutnya, negatif akar pangkat 3 dari 64A di pangkat 6. Nah, sama seperti tadi, karena di sini akar pangkat 3, maka bilangan yang kita mau cari akarnya, kita buat dalam bentuk pohon faktor terlebih dahulu. Di sini bilangannya itu adalah 64. A-nya ini tidak bisa buat pohon faktor, itu hanya berlaku untuk bilangan. A ini adalah variabel. Ya, sekarang kita buat pohon faktor dari 64. 64 ini 2 kali berapa? Iya, 2 kali 32. Lalu ini 32 ini, iya, 2 kali 16. Lalu ini, iya, 2 kali 8. Lalu 8, 2 kali 4. 4 itu 2 kali 2. Jadi 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak berapa kali 2-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6. Sama dengan negatif akar pangkat 3 dari 64 ini tadi adalah
2 di pangkat 6. Lalu ini kali dengan A pangkat 6. Sama dengan negatif. Karena di sini perkalian, ini kita bisa kasih pecah masing-masing dalam bentuk akarnya. Yang ini hanya berlaku untuk perkalian. Kalau penjumlahan tidak bisa, sama seperti soal yang C untuk nomor 1, dia tidak bisa pecah dia. Itu kalau untuk penjumlahan. Sedangkan kalau untuk perkalian kita bisa kasih pecah dia. Jadi ini kakak bisa kasih pecah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 kali dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Ini sama dengan negatif. Yang ini kakak rubah menjadi pangkat pecahan. Ini 2 pangkat 6 per 3. Ada? Kali dengan A pangkat 6 per 3. Ini sama dengan negatif 2 pangkat 6 per 3. 6 bagi 3 itu berapa? Iya, 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Dikali dengan A pangkat 6 per 3 itu berapa? Iya, 2. Ini sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu berapa? Iya, 4. Lalu kali dengan A pangkat 2 itu A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah negatif 4 A pangkat 2. Soal berikutnya, akar pangkat 2, ini tidak ditulis akarnya, akarnya ini berapa? Kalau tidak ditulis artinya akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 10 tambah akar pangkat 3 dari negatif 4 pangkat 6. Yang ini tinggal begini saja. Ini kita tinggal langsung rubah dia menjadi bentuk pangkat pecahan. Ini sama dengan 2 dipangkat dengan 10 per akarnya di depan. Ya, 2. Ditambah dengan yang ini kita rubah juga menjadi pangkat pecahan. Ini pangkat 6 ini bukan untuk negatif. Dia hanya untuk 4 saja. Negatif ini sendiri dia. Karena ini tidak ada dalam bentuk kurung. Kecuali kalau negatif 4 ini dalam bentuk kurung dia. Nah, ini sama dengan negatif dalam kurung 4 dipangkat dengan rubah jadi pecahan 6 per 3. Nah, ini sama dengan 2 dipangkat 10 bagi 2 ini berapa? Iya, 5 ditambah dengan negatif 4. Ini kakak dalam kurung lagi. Negatif 4 pangkat berapa ini? Iya, pangkat 6 bagi 3 ini berapa? Iya, 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 5 ditambah dengan negatif 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu berapa? Iya, 4 pangkat 2 itu adalah 16. Karena di sini adalah 2 pangkat 5. Ini positif kali negatif ini jadinya negatif. Atau 2 pangkat 5 kurang 16. Itu sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? Iya, 32 kurang 16 itu sama dengan berapa? Iya, hasilnya adalah 16. Soal nomor 3, sederhanakan akar-akar bilangan berikut. Yang pertama adalah akar pangkat 2 dari 63. Nah, sederhanakan maksudnya adalah 63 ini kita buat dalam bentuk akar yang paling sederhana. Dalam bentuk akar yang paling sederhana itu artinya sebentar adalah yang ini hasilnya ini masih dalam bentuk akar. Kecuali kalau soal yang nomor 1 dengan 2 itu pertanyaan adalah tentukan hasil-hasilnya. Maka kalau yang ditanya adalah hasil, maka jawabannya itu tidak dalam bentuk akar. Sedangkan kalau pertanyaannya adalah sederhanakan akar-akar, maka yang kita sederhanakan itu adalah akar yang ini. Kita menyederhanakannya menjadi akar yang paling sederhana. Jadi hasilnya masih dalam bentuk akar. Nah, cara kerjanya kalau misalnya pertanyaannya sederhanakan, maka 63 ini kita buat dalam bentuk pohon faktor dia. Supaya lebih gampang. Ini 63. Ini berapa kali berapa ini? Ya, ini 3 kali 21. 3 kali 21 lalu 3 kali berapa ini? Ya, 3 kali 7. 7 ini kita sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Stop sampai di sini. Jadi 63 itu sama dengan 3 kali 3 kali 7. Atau 3 pangkat 2 kali 7. Akar 63 itu adalah 3 pangkat 2 dikali 7. Atau sama dengan
Ini kita kasih pisah dia. Ingat, kalau misalnya operasinya di sini perkalian, maka kita bisa kasih pisah akar-akarnya, dibuat masing-masing. Tapi kalau misalnya penjumlahan dengan pengurangan, itu tidak bisa. Ini hanya berlaku untuk perkalian dengan pembagian. Jadi ini kakak kasih pisah ini. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 7. Nah ini sama dengan rubah jadi bentuk pecahan, pangkat pecahan ini jadinya 3 pangkat 2 per 2 kali dengan, yang ini tidak usah dirubah karena ini kita tidak bisa tarik akarnya. Jadi masih dalam bentuk akar 7, akar pangkat 2 dari 7. Ini sama dengan 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 ini adalah 1, jadi 3 pangkat 1 dikali dengan akar pangkat 2 dari 7. Atau 3 kali akar pangkat 2 dari 7 itu adalah 3 akar pangkat 2 dari 7. Ini hasilnya. Jadi penyederhanaan bentuk akar dari akar 63 itu adalah 3 kali akar pangkat 2 dari 7. Soal berikutnya adalah akar pangkat 2 dari 80. Nah, begitupun ini 80 ini kita buat dalam bentuk pohon faktor. 80 ini dia 2 kali 40, 2 kali 20, lalu 2 kali 10, lalu 2 kali 5. 5 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena dia sudah bilangan prima ini. Jadi 80 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 4 kali 5. Ini 2 pangkat 4 kali 5. Jadi akar pangkat 2 dari 80 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 kali 5. Sama seperti yang sebelumnya tadi kita pecahkan dia karena operasinya perkalian. Maka ini akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 kali akar pangkat 2 dari 5. Ini rubah menjadi pangkat pecahan 2 pangkat 4 per 2. Ini 2 di depannya ini. Kali dengan akar 5 ini tidak usah dirubah lagi karena dia tidak bisa disederhanakan. Kita tulis langsung akar pangkat 2 dari 5. Nah ini sama dengan 2 pangkat 4 per 2. 4 per 2 itu berapa? 2. Jadi 2 pangkat 2 kali dengan akar pangkat 2 dari 5. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 kali akar pangkat 2 dari 5. Atau sama dengan 4 akar pangkat 2 dari 5. Ini bentuk sederhananya. Soal berikutnya, akar pangkat 3 dari 72. Nah, ini juga kita buat dalam bentuk pohon faktor. 72 ini berapa? 2 kali 36. 36 ini 2 kali 18. Lalu 2 kali 9. Lalu 9 ini 3 kali 3. Nah, 72 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini akar pangkat 3. 72 ini dirubah menjadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Yang ini kita kasih pecah ya, karena ini operasinya perkalian. Nah, ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Atau ini sama dengan 2 pangkat, jadinya ini 3 per 3 kali dengan yang ini kita tidak bisa tarik akarnya. Karena di sini pangkatnya 2, lalu yang di luar ini akar pangkat 3. 2 per 3 itu kita tidak bisa cari hasilnya. Bukan dalam bentuk bilangan bulat. Jadi dia tetap seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Jadi di sini sama dengan 2. Ini 3 per 3 ini 1. Kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Atau hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 9. Soal berikutnya adalah akar pangkat 3 dari 108. Jadi ini 108 kita buat pohon faktornya dulu. 108 ini. Ini 3 kali 36. 3 kali 12. Ini 3 kali 4. Lalu 2 kali 2. Jadi 108 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2. Atau 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2.
Yang ini operasinya perkalian, maka akarnya ini kita kasih pecah. Ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Sama dengan ini berubah dalam bentuk pangkat pecahan 3 pangkat 3 per 3 kali dengan 2 pangkat 2 per 3. 2 per 3 ini tidak perlu lagi. Yang ini kita tidak perlu rubah dalam bentuk pangkat pecahan karena ini tidak bisa dicari hasilnya. Hasilnya itu bukan dalam bentuk bilangan bulat. Jadi di sini masih tetap ditulis akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Jadi ini 3 pangkat 3 per 3. Itu berapa? Ya 1 atau 3 kali dengan ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 itu berapa? Iya 4. Jadi hasilnya adalah 3 kali akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 4. Ini hasilnya. Jadi dari contoh soal nomor 1, 2, dan 3 ada satu hal yang perlu kakak sampaikan. Perhatikan, misalnya di sini akarnya adalah akar pangkat 2. Lalu di sini dalamnya ini adalah sudah dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2. Maka yang ini kita bisa coret, langsung coret. Maka hasilnya adalah iya 3. Kenapa bisa langsung dicoret? Karena 2 dibagi 2 itu sebentar hasilnya 1. 3 pangkat 1 ya 3. Begitu juga kalau misalnya di sini adalah akar pangkat 3. Lalu bilangan di dalamnya sudah dalam bentuk pangkat, yaitu pangkat 3. Sudah? Maka yang ini kita bisa langsung coret. Sisa angka di dalamnya yaitu 3. Itu juga kalau misalnya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4. Ini sama ini, akar pangkat 4, lalu di dalamnya juga pangkatnya 4. Maka ini kita bisa langsung coret. Tinggal ambil angkanya ini, yaitu 2. Jadi kalau misalnya akar dengan pangkat yang ada di dalam akarnya sama nilainya, maka itu tinggal dicoret saja. Kita tinggal mengambil nilai yang ada di dalam akarnya itu. Karena kalau kita rubah dalam bentuk pecahan, maka dia akan berpangkat 1.